Silahkan perkenalkan nama panjenengan bertiga, Ustadz dan Ustazah. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryana, selaku koordinator Irtak di SD Pesrahmat Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razak. Alhamdulillah, pada tahun pelajaran ini saya dipercaya sebagai koordinator sesi 2 pembelajaran Al-Quran metode Umi dan juga koordinator tim Askar Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ustazah Anja di SD Pesrahmat ini, alhamdulillah termasuk dalam tim Imtak SD Pesrahmat, sekaligus juga sebagai koordinator tim Askar Putri. Baik, terima kasih untuk istilah askar sholat yang kita gunakan di SD Pesrahmat. Ini bermula dari kegiatan sholat zuhur dan asar yang berlangsung di SD Pesrahmat ini, yang dulu sebelum ada askar itu seperti ulang terkontrol. Artinya banyak anak yang karena tidak diawasi mereka bercanda. Artinya karena memang usia anak-anak, kita maklum bahwa mereka suka bicara dengan temannya, terbawa dengan sholat meskipun sudah diingatkan sebelumnya, tetap mereka sehingga sholatnya tidak tertib, bahkan justru mengganggu temannya yang lain yang sedang sholat. Nah, dari latar belakang itu kita lihat di Masjidil Haram itu ada petugas-petugas saat sholat juga yang disebut dengan askar tadi. Nah, istilah askar ini akhirnya kita adopsi untuk kita bentuk diterapkan di SD Pesrahmat, khususnya dalam hal penertiban ketika sholat. Jadi kita pilih dari setiap kelas untuk menjadikan sebagai askar, sehingga mereka bertugas untuk menentukan atau mengawasi teman-teman yang sedang sholat di sekolah kita, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan termasuk juga sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita laksanakan sebelum khutbah dimulai. Kalau sholat zuhur dan asar mereka mengawasi teman-teman ketika teman-teman sholat jamaah itu. Kemudian setelah jamaah selesai melaksanakan sholat zuhur dan asar, tim askar ini baru sholat kemudian bersama dengan teman askarnya tersendiri, yang tentunya didampingi oleh ustadz dan ustazah pengajar. Mungkin sekilas tentang askar adalah seperti itu. Dan ini alhamdulillah dengan dibentuknya tim askar tersebut, sholat zuhur anak-anak, zuhur asar itu lebih tertib dari ketika tidak ada petugas askar. Baik, untuk kriteria Ananda yang masuk dalam tim Askar, jadi itu kita meminta bantuan kepada wali kelas serta guru kelas di kelasnya untuk ikut memilihkan anak-anak yang pantas untuk menjadi tim Askar, yaitu diantaranya adalah bahwa anak-anak tersebut disiplin, baik disiplin waktunya, disiplin sholatnya, kemudian berwibawa, dan juga anak tersebut disegani oleh teman-temannya. Artinya nanti dalam bertugas anak tersebut sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan secara istiqomah seperti itu. Baik, alhamdulillah dengan terbentuknya tim askar ini ternyata efeknya luar biasa ya. Jadi anak-anak bisa segera pergi ke masjid, segera ambil wudhu dan menata shofnya di tempat shof yang sudah ada. Selain itu ketika mereka sholat juga lebih tertib daripada dulu sebelum adanya tim askar. Dulu awal-awal pembelajaran tahun 2002-2003 ini belum ada tim askar, kondisinya ya semerawut seperti itu, dan alhamdulillah dengan dibentuknya tim askar
semakin tertib, semakin baik, meskipun ada sedikit kekurangan yang perlu kita benahi dari tim Askar ini. Baik. Bagi siswa yang ketika sholat zuhur, asar, dia tercatat oleh tim Askar, tercatat karena dia mungkin tidak bisa mengontrol dirinya, itu artinya ganggu temannya yang sedang sholat atau sholatnya belum tertib, seperti bermalas-malasan ketika waktu sholat sehingga datang terlambat, dan bahkan sebelum selesai sudah meninggalkan masjid atau sholat mengganggu temannya, itu akan catat, dan konsekuensinya adalah sudah kita sampaikan pada wali kelas dan kelas di kelasnya masing-masing berdasarkan catatan tersebut, dan mereka akan mendapatkan konsekuensi logis, yaitu untuk perbaikan bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah catat itu. Bisa dengan menulis kalimat thayyibah istighfar atau menulis ayat Al-Quran atau dan lainnya. Artinya sanksi yang diberikan bersifat mendidik, tidak ada sanksi fisik untuk mereka yang melakukan tersebut. Jadi harapannya agar dia tidak mengulangi kesalahannya tadi di hari-hari berikutnya. Alhamdulillah, dari kami selaku koordinator Askar Putra dan Putri, setiap akhir bulan itu pasti ada pembinaan untuk anak-anak tim Askar khususnya dengan mendatangkan dari anggota tim Intak lainnya. Jadi seperti koordinator Intak atau wakil koordinator Intak dengan memberikan wejangan-wejangan untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang bagaimana Askar itu berjalan. Untuk nantinya, insya Allah pembinaan Askar ini akan dilakukan 2 minggu sekali, tidak hanya 1 bulan sekali. Ya, jadi mereka yang terpilih atau di kelas itu sebenarnya ketika pemilihan itu ditawari dulu siapa yang siap menjadi tim Askar. Kemudian siapa yang ada kriteria yang saya katakan tadi, mereka yang siap merasa sesuai dengan kriteria tersebut akan siap menjadi tim Askar. Kemudian setelah bertugas yang selama ini sudah berjalan, jadi mereka mempunyai kepercayaan diri untuk mengingatkan temannya. Ini juga termasuk pengamalan dari Watawasaw bil haqqi Watawasaw bil adl, ya, mengingatkan teman tentang kebaikan. Nah, itu tadi mereka tentunya ketika mengingatkan orang lain temannya, mereka juga akan ingat diri sendiri untuk menjaga tidak melakukan hal yang dalam hal ini tidak tertib dalam sholat. Tentunya mereka akan lebih rajin dalam sholat tersebut. Dan itu alhamdulillah jauh panduan saya sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Ada juga Ustaz, ya. Jadi selama mereka bertugas itu karena namanya anak-anak banyak karakternya, modelnya juga macam-macam, itu juga ada yang nurut, ada yang sulit diingatkan. Jadi mereka kadang-kadang harus berusaha dengan keras untuk mengingatkan teman-temannya. Bahkan juga ada tim Askar itu yang merasa mengalami kejenuhan juga selalu mengingatkan. Makanya perlunya dari pembinaan rutin yang tadi sampaikan oleh Ustazah itu sangat penting untuk memotivasi juga dan menguatkan mental mereka, sekaligus menambah pengetahuan tentang cara kerja dari tim Askar ini. Terima kasih. Harapan saya tim Askar nanti semakin solid, makin kompak, kemudian mendapatkan dukungan dari teman-temannya khususnya dan juga dari semua entitas di sekolah atau teman-teman, dan juga contoh yang lainnya juga tidak tetap membimbing, meskipun karena mereka juga bagaimanapun tetap anak-anak SD yang perlu mendapatkan support dan bimbingan dari kita semua sebagai pengajar.
harapan saya dari tim Askar ini menjadi eh, pembelajaran untuk kepemimpinan anak-anak juga, dan pembelajaran untuk teman-temannya untuk tertib dalam melaksanakan sholat. Maka dukungan dari berbagai pihak termasuk dari sivitas kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini diharapkan semakin memperhatikan dengan baik dari tim Askar ini, karena efeknya luar biasa bagus untuk pembelajaran sholat di SD Plus Rahmat ini. Untuk harapan kurang lebih sama dengan Ustadz Suryana dan Ustadz Roza. Mudah-mudahan kedepannya nanti tim Askar SD Plus Rahmat ini semakin lebih baik, semakin berkembang, dan juga bisa lebih menertibkan anak-anak dalam sholatnya seperti itu. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga, dan sampai terbawa besok sampai ia dewasa seperti itu. Terima kasih untuk wawancaranya.